Perkenalkan, nama saya Ainur Hadijah dengan NIM 2501801114. Video ini dibuat guna memenuhi tugas final project dari dosen pengampu Ibu Atiatul Ulia Eskom Mkom pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Pada video ini, saya akan menampilkan dan menjelaskan tentang program yang saya buat, menampilkan source code dari program tersebut, dan melakukan running dari program yang telah dibuat. Program yang saya buat yaitu program manajemen handphone, yang dimana kita dapat melihat barang-barang yang tersedia, kemudian dapat menambahkan handphone terbaru, menambahkan merek, seri, harga, dan stoknya, dapat mengeditnya, dan dapat menghapus data-data tersebut. Seperti yang dapat dilihat di sini, ada merek, stok, jenis seri, dan harga. Kemudian yaitu ada tombol tambah, edit, hapus, dan home. Kemudian saya akan menampilkan source code yang telah digunakan. Yang pertama, awal dalam membuat Python GUI yaitu membuat import linker STK, kemudian Windows sama membuat window main loop. Itu langkah awal untuk membuat Python GUI. Selanjutnya yaitu Windows sama dengan tk.tk. Ini juga langkah awal dalam membuat Python GUI untuk membuat halaman kosongnya. Kemudian window title itu sebagai judul awal. Kemudian label tk.label window text aplikasi manajemen handphone. Ini adalah label pada tempat paling atas. Kemudian kita harus membuat list kosong. Di sini saya membuat variabel data handphone sama dengan list kosong. Kemudian kenapa listnya masih kosong? Karena kita memerlukan input dari player. Item terpilih index sama dengan none karena data listnya itu masih kosong gitu. Kemudian kita membuat function def perbarui listbox. Ini gunanya untuk memperbarui listboxnya. Jadi kalau misalkan datanya belum ada, seperti yang dilihat di sini, if not data handphone, kemudian kita dapat menambahkan tidak ada data handphone saat ini. Itu kalau misalkan datanya masih kosong, yang keluar bakalan itu. Kemudian header di listboxnya itu sesuai urutannya, merek, seri, harga, dan stok. Kemudian fungsi def tambah underscore HP. Sini ada str-nya karena harga dan stok itu menggunakan integer gitu. Dia itu harus ada angkanya, nggak boleh ada huruf itu. Nah, itu contoh dari yang ini. Karena datanya tidak ada yang diisi, maka keluar message box error seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan harga yang diisi dan stok yang diisi itu di bawah 0, yaitu negatif, maka akan muncul suatu info yaitu menunjukkan error yang kemudian bacaannya yaitu harga dan stok tidak boleh negatif. Jika dalam harga dan stok dibuat ada hurufnya, maka itu tidak dapat berjalan, maka jadinya itu yang keluar bakalan error dan keluar bacaan harga dan stok harus berupa angka. Dan selanjutnya itu return. Kemudian menambahkan data baru, dan yaitu membersihkan input setelah menambahkan. Kemudian nanti kalau misalkan setelah ditambahkan, dia ada juga message box untuk menunjukkan info yang bacaannya sukses, handphone merek ini dan seri ini berhasil ditambahkan. Kemudian fungsi edit yaitu def edit underscore HP. Jadi kalau misalkan kalian memencet tombol, itu yang akan keluar ini. Itu kalau akan mengedit tapi malah mencetnya tombol. Jadi harus data handphone yang ada di list boxnya. Jadi merek, seri, harga ini sesuai dengan menu-menu yang akan kalian buat. Kemudian ubah tombol tambah menjadi simpan. Ini untuk dalam proses pengeditan kita memerlukan tombol simpan untuk hasil edit tersebut. Jadi saya membuat suatu button yang dimana button ini dari tombol tambah menjadi tombol simpan. Jadi tombol tambahnya itu berubah menjadi tombol simpan saat kita akan mengedit suatu data. Masuk ke fungsi simpan.
Ini fungsi dari background yang edit ini. Ini kan komennya. Nah, ini dia ngikut ini gitu. Nah, kulit ini itu seperti yang di atas. Kenapa sama? Karena dalam simpan edit itu kita juga menerapkan hal yang sama untuk menambahkan data. Jadi datanya itu nggak boleh, data harga dan stok itu nggak boleh negatif, terus harga dan stoknya itu harus berupa angka gitu. Jadi itu aturannya sama juga di simpan edit ini, sama seperti di tambah HP tadi. Kemudian untuk mengembalikan tombol ke kondisi awal, tadi kan ada tombol tambah menyimpannya, kita harus menggantinya juga setelah disimpan, jadinya harus kembali ke kondisi awal. Kemudian kita masuk ke fungsi hapus atau delete, yaitu kalau menghapus kita juga harus memilih data mana dalam list box yang ingin dihapus gitu. Dalam menghapus nanti kita akan diberikan suatu pertanyaan yes or no. Dalam di sini kita sebutnya konfirmasi, karena untuk mengonfirmasi data tersebut apakah ini dihapus gitu. Jika dikonfirmasi, maka akan muncul message box show info untuk memberi info bahwa data tersebut telah berhasil dihapus. Dan ini dalam membuat list datanya dengan tk.frame titik dalam buka dan tutup kurung f.pack sama dengan pty sama dengan 5 0 kolom 0 dan sticky way ini untuk rata ke kanan. Kemudian di sini ada width, ini yang berarti panjangnya. Di sini ada n merek .grid row 0 kolom 1 sama px sama dengan 5, pty sama dengan 5. Dan selanjutnya dibuat sesuai dalam membuat framenya. Dalam teks ini dengan ini tuh harus sama. Jadi kalau misalkan mau masukkan jenis seri, maka di sininya menggunakan entry underscore seri. Tidak boleh jika berbeda seperti itu, jadi hasilnya tidak ditemukan. Kalau misalkan buat tombol tambah, edit, hapus, dan home, angka awalnya itu frame underscore tombol sama dengan tk.frame kemudian window. Di sini setelah frame tombol kita harus menggunakan .pack buka kurung pty sama dengan 5. Komen tambah HP. Komen tambah HP ini seperti fungsi di awal tadi, yaitu ada fungsi tambah HP. Di sini saya menggunakan background light blue. Kemudian saya buat di sebelah kiri. Kemudian ada button 2 yaitu tombol edit dengan komennya yaitu edit handphone seperti yang seperti di function yang di atas tadi. Kemudian ada button 3 yaitu hapus. Ini sesuai dengan fungsi yang telah kita buat tadi. Nah, di sini saya menggunakan side-nya itu sebelah kiri semua untuk meratakannya. Jadi nanti dibuatnya berjajar gitu. Kemudian ada button yang terakhir yaitu home dengan komennya window destroy. Jadi kalau misal dipencet jadi keluar dari halaman tersebut. List box sama dengan tk.frame kemudian window. Frame listbox.pack ini adalah kode yang digunakan. Kemudian yaitu scroll bar listbox. Kita akan melakukan simulasi dalam program yang telah dibuat, melakukan running dalam program ini. Jika kita memencet tombol-tombol tanpa ada data yang tanpa ada datanya, yang keluar seperti ini. Dia ada show error, show warning, ya itulah. Di sini kita akan mencoba menambahkannya. Kita coba membuat mereknya Oppo. Jenisnya kita buat Reno 5G. Stoknya kita buat 78A dan harganya kita buat Rp 60.000. Di sini tidak bisa karena harga dan stoknya itu harus berupa angka, sedangkan dalam input ini di dalam stoknya itu ada huruf A, jadi tidak bisa disimpan gitu. Nah, ini pun nggak bisa karena masih ada Rp-nya. Jadi harus berupa angka. Nah, kalau misal sudah berhasil ditambahkan, akan muncul notif atau show info
yaitu handphone Oppo Reno 5G berhasil ditambahkan. Nah, setelah ditambahkan akan muncul di list box-nya. Nah, ini yang dapat kita edit. Nah, kalau misalkan mau diedit, akan ada message box untuk menunjukkan info data Oppo Reno 5G akan diubah. Nah, kita dapat mengubahnya menjadi Oppo Reno, kemudian harganya kita ubah menjadi 6.099.000. Kemudian kita simpan. Maka kalau misalkan kita telah menyimpannya, akan muncul info yaitu data handphone berhasil diperbarui. Mau memilih sesuatu, kita harus memencetnya dari data dari list box-nya. Ini kita akan menghapusnya. Nah, kalau misalkan mau menghapus, akan ada konfirmasi apakah Anda yakin ingin menghapus handphone ini. Nah, kita jawab yes. Nah, kalau misalkan berhasil, kalau misalkan beneran dikonfirm, yang keluar yaitu data handphone berhasil dihapus. Oke. Nah, di sini ada titiknya. Tetapi sampai di sini itu tidak ada titik. Kenapa? Karena di dalam kode tadi, yang kalau dalam harga setiap ada titik bakal diubah menjadi koma saat sudah di list box-nya. Jika kita pencet home, kita akan keluar dari halaman tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam final project algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu Ibu Atiatul Ulia, Eskom Mkom. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian yang telah saya utarakan. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.